Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat di belajar? Semangat! Semangat! Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak hari ini ya kita belajar outdoor ya. Tidak seperti biasanya di dalam kelas. Ya, jadi kita hari ini belajar outdoor atau di luar kelas. Ya. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ialah yang memberi kita begitu banyak nikmat. Ya, karena nikmatnya Allah sehingga hikmah bisa punya mulut, ya, bisa makan, ya. Kemudian karena nikmatnya Allah sehingga putri bisa naik motor, bisa berjalan hingga sampai ke tempat ini, ya. Masya Nah, itu Allah. semua adalah nikmat dari Allah. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Dialah yang begitu banyak perjuangannya ya, sehingga kita sama-sama bisa merasakan nikmatnya berislam. Ya, sehingga dalam berislam tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi tantangan dalam beribadah ya, kecuali ya tantangan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu kemalasan ataupun hawa nafsu. Ya, jadi mungkin jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari, pada sore hari ini, ya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, ya, melafazkan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pekan lalu sudah belajar apa? Isim. Isim. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Isim, Ya. isim. Pekan lalu kita sudah belajar tanda-tanda isim. Ada yang tahu apa tanda-tandanya isim? Saya tahu. Apa? Kata benda. Isim itu adalah kata Benda. Ya, terus tanda-tandanya apa? Ada banyak. Apa itu? Al. Ya, betul. Diawali alif Lam. Jadi segalanya yang berawalan alif lam itu adalah Al. Contohnya Al. al Al-Basar. masjidu. Ya, al masjidu, al madrasah, semua. Ya. Jadi itu salah satunya tanda-tanda isim dan ada lagi beberapa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda fiil. Ya. Jadi kalau pekan lalu hikmah, ya. Jadi kalau pekan lalu ya kita belajar mengenai tanda-tanda isim. Nah, pekan ini kita belajar tentang tanda-tanda fiil. Nah, ada 4 tanda-tanda fiil ya dalam bahasa Arab ya. Yang pertama didahului huruf kode. Tunggu. Kalau isim kan kata benda. Kalau ini Kata kerja. fiil, Fiil itu kata kerja. kata kerja ini. Ya. Jadi sekarang hikmah sedang makan. Yaitu Kerupuk. kata Kerupuk benda. ya punya benda. Kalau makan Kata kerja. kata kerja. Nah, itu kata kerja dan disebut dalam bahasa Arab sebagai fiil. Fiil. Ya, yang pertama tanda-tandanya yaitu didahului dengan Kode. Kode. Nah, apa artinya kode? Itu kemudian terkadang. Ya, jadi ada dua artinya kode. Ada sungguh, kemudian terkadang. Nah, kapan kode itu artinya jadi sungguh? Ya, ketika dia itu bertemu dengan fiil madi. Nah, dalam bahasa Arab kan ada tuh dibilang fiil madi, ada fiil mudhari, ada juga namanya fiil amar. Kalau fiil madi kata kerja atau pekerjaan yang terjadi ketika masa lampau. Kalau misalnya mudhari yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi, tapi itu pasti terjadi. Kemudian kalau misalnya amar perintah,
Misalnya makanlah, duduklah, nah itu semua namanya fiil amar. Nah kalau misalnya kode itu berarti sungguh, yaitu setelahnya ini kode itu adalah fiil madhi. Fiil madhi. Nah kalau misalnya artinya itu kode terkadang, berarti setelahnya kode itu adalah fiil mudhari atau yang terjadi sekarang. Sekarang. Ya jadi itu. Sekarang Nah, seperti apa contohnya? Seperti lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Nah, qad qamatis shalah. Nah, berarti setelah kata qad itu qamati. Nah, itu artinya sungguh. Kan di situ diperintahkan untuk berdiri, qama yakumu itu artinya adalah berdiri. Ya. Jadi itu kan berdiri adalah kata kerja. Jadi pasti nih itu kalau setelah huruf kode, pasti setelahnya itu adalah kata kerja. Walaupun tidak kita artinya kalau ada kode setelahnya pasti itu adalah kata kerja. Kode jahat. Kemudian kode aflahal mu'minun. Nah, itu juga aflaha itu adalah Kata kerja. kerja. Pintar. Yang artinya beruntung. Aflaha beruntung. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, beriman. Kemudian yang kedua, Kalau dari tanda-tanda yang kedua ini didahului huruf sa. Didahului huruf sa. Kalau ada. Jadi huruf sa itu artinya toh artinya akan. Nah, Maksudnya kode artinya sungguh. misalnya ada yang bisa dapat contohnya ini sa. Ada Saya di kulul surah. kafir. Anaba. Di sini. Kalla Saya lamun. Nah, itu kan saya lamun itu diawali huruf sa. Berarti setelahnya itu huruf sa yaitu ya lamun. Jadi biar ini di pertengahan kalimat bisa terdapat ini. Iya bisa. Tidak begitu cinta. Dede. Saya bulu. Jadi kalla saya lamun. Coba kita perhatikan di kata saya lamun. Ini kan diawali huruf sa. Sa. Berarti ini ya lamun adalah Kata kerja. kata kerja. Pintar. Ini kalau seperti ini menandakan itu kata kerja mudhari. Kenapa begitu? Karena ini ada di sini tandanya. Nanti itu bahkan lebih dalam dibahas di domir, kemudian bagaimana dimasukkan domir dengan kata-kata kerja seperti fiil. Mudari. Ya, jadi itu artinya jadi kala saya lamun kelak mereka akan mengetahui. Ini kan ada sa akan mengetahui itu artinya, dan ini satu akan. Tapi sebentar kan ada tanda-tandanya yang ketiga itu saufa. Nah, tanda-tanda fiil yang ketiga yaitu saufa. Artinya juga sama dengan sa, yaitu akan. Tapi pertanyaannya, apa yang membedakan antara sa dengan saufa? Kenapa mesti ada saufa? Kenapa mesti ada sa? Karena kalau kan yang fiil mudhari kan Mudhari. yang akan datang ini waktu dekat. Kalau fiil amar dia terlampau jauh Kalau fiil amar itu perintah. perintah kan, dia kan perintah yang untuk sekarang kalau mudhari. Tapi kalau fiil amar dia kan ini yang saufa fiil mudhari amar. Tidak selalu Ji. Tidak Tidak selalu Ji. Ya yang di atas gitu yang. Intinya kalau misalnya perbedaan jelasnya itu kalau misalnya ini yang saufa
dia itu tidak bisa dimasuki oleh isim. Kalau ini bisa Ki ada isim setelahnya, kalau ini tidak bisa. Itu. Kemudian dari kata akannya itu sendiri ya, kalau ini saufa itu menunjukkan kata Agak lama. akan yang agak lama, Saufa. yang masa mendatang. Misalnya ini dalam Al-Quran, Oh, contoh kala tadi. saufa ta'lamun, kayak kelak begitu. Kelak mereka akan mengetahui, kayak masa yang akan datang begitu ya. Kalau misalnya dia itu jangka waktunya pendek Ki. Sekarang. Ya, bisa jadi akan datang tapi beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan. Itu perbedaan antara saufa dengan akan. Kemudian contohnya itu saufa kayak tadi, kalla saufa ta'lamun. Ya. Kan kalau yang kan pembahasannya dulu di kalimat kan yang dibagi ke fi'il lo dibagi menjadi 3 yang Ya. kata fi'il mudhari, fi'il amr sama fi'il Amr. fi'il madi, fi'il apa kan? Madi, Amar. mudhari, amar. Ya, fi'il madi. Ya. Jadi kan yang pertama itu tadi yang kode itu kan yang fi'il amr ki. Begini. Itu tanda-tanda fi'il yang pertama kan kode. Kalau kode itu bersambung dengan Jadi sudah fi'il terjadi. tadi, itu artinya sungguh. Ya, Kodenya yang berarti sungguh, bukan kata kerjanya. tidak Kalau- tentu. Iya, maksudnya kan kalau yang didahului ini kan kalimat awalnya tuh tanda-tandanya gitu. Bedanya kalau saufa dia tidak menentukan Fi'il fi'il apa? setelahnya. Tidak tentu ke fi'ilnya Iya. Yang nanti. membedakan sa dan saufa, kalau sa mau sekali terjadi, saufa nanti-nantilah. Ya, intinya ini juga perbedaannya. Kalau misalnya itu seperti yang saya katakan tadi, dia itu bisa dimasuki isim. Kalau yang saufa itu tidak bisa, dan memang berdiri sendiri Ki. Begitu. Kayak tadi contohnya itu kalla saufa ta'lamun. Ini kan yang ta'lamun itu kan kata kerja. Ta'lamun itu adalah kata kerja. Nah, sebelumnya ta'lamun ada kata saufa. Ya, berarti pasti setelahnya saufa adalah kata kerja. Kemudian yang keempat, Lagi Kak. yang keempat, tanda-tanda fiil yang keempat itu kalimatnya diakhiri dengan ta'nis atau huruf ta yang mati. Kan ada 2 macam itu huruf ta. Ini namanya kalau begini tak ta'nis, kalau begini tak marbuto. Marmuto. Yang kayak lingkaran, terus ada titik 2 di atas. Kalau itu tak ta'nis. Kalau misalnya diakhiri dengan seperti ini di akhirnya, itu sebuah kata atau al-kalimah. Nah, berarti dia itu adalah kata kerja, toh? Bukan bukan isim seperti itu. Contoh tahu Kak? Contohnya Tuh. dalam kata Tak. Tidak pernah berubah. Kak. Bosan macam itu. Kalau bosan bingung kan nggak bisa. Tidak mau dia kasih tempat. Berapa banyak sekali. Minum saja. Kalau haus. seperti ini contohnya, qomat Fatimatu. Nah, Apa artinya? ini artinya berdiri Khadijah. Berdirilah Khadijah. Telah Berdiri Khadijah. berdiri. Telah berdiri Khadijah. Fatimah. Iya. 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 Telah berdiri Fatimah, bukan Fatimah, Fatimah. Fatimah. I'm sorry
Saling guru. Sama ini tuh akhiran Itu perhatikan ya. tak nih. Itu kan koma yakunu apa? Diakhiri dengan tak tasrif. Ini artinya kan berdiri. Iya. Kemudian ketika dia diakhiri tak tanis, berarti ini itu kata yang setelahnya itu merupakan muannats Apa Jo? atau berakhiran seperti ini tak marbuto, menunjukkan perempuan. Kalau tak itu yang Walaupun biasa. kayak benda terakhirnya toh, benda setelahnya ini, setelahnya tak tanis, setelah kata ini adalah benda. Kalau misalnya akhirannya itu tak marbuto, berarti itu menunjukkan ki muannas. Perempuan. Iya. Kalau tak Perempuan. begitu Intinya laki-laki. kalau ada tak begini, pasti perempuan setelahnya. Iya kan? Dan ada bahasa Gitu. dulu yang biar itu kata kalau ada kata benda dia benda perempuan. Enggak mudah. Ada. Jadi jelaskan dulu. Muannas dan muzakkar. Oke. Yang mana? Muannas dan muzakkar. Oh, muannas muzakkar. Iya Bu, apa itu bedanya? Oh iya iya. Jadi toh, menurut Rika hapus di mana tadi penghapusku? Bukan ini. Enggak apa. Hapus mini dia sudah dicatat ini toh. Enggak. Tanda-tandanya. Jadi santai ya. Siap Bu. Karena kita belajar di outdoor, jadi pembawaannya juga santai. Keluar. Berakhiran untung jadi berakhiran untung mana bunyi Oh, tun. Bukan tum. Tun. Tun, ya. Kalau tum itu punya tuh. bagi gula apa? Ayo, kira mau putih. Ibu pulang di pagi. Pagi. Kenapa? Bertugas di pagi. Nanti paling apa? Dan Pagi. qadri. Coba perhatikan di sini. Ya. Jadi ini madrasatun. Coba sama-sama. Madrasatun. Ini kan berakhiran tak Mudarrisun. marbuto. Tak marbuto. Nah, ini nih yang berakhiran tuntun seperti ini, itu yang disebut muannas Manas. atau perempuan. perempuan. Nah, yang tidak berakhiran apa lagi namanya? Yang tidak ada tuntunnya. Tuntun seperti ini mudarrisun. Nah, itu berarti muzakkar. Laki-laki. Mana Tapi kalau laki-laki ya? kalau misalnya nama namanya perempuan, kemudian tidak ada tak marbutonya, tetap di perempuan. Murah Jeka. Tidak, begini kan biasa ada kata Zainab. benda. Kalau kata benda berakhiran kayak kata benda buku kayak apa kita kalau dia berakhiran tun berarti sifatnya Jadi dia ini itu tamat perempuan. buta khusus Ya, untuk apa kata bahasa benda. Arabnya papan tulis? Saburatun. Nah, saburatun itu pakai tuntun terakhirnya, Jadi berarti dia dia termasuk itu barang. papan tulis dia di bawah perempuan. perempuan. Nah. Kayak di bahasa Jerman itu ada feminis maskulin. Jadi Ya. kayak benda itu Tapi kan dia ada benda ini, kenapa ada sifatnya. jenis kelaminnya? Itu simai Itu dari dari budaya Arabnya. Itulah kayaknya bahasa bahasa Arab. Jerman juga begitu. Ada filosofinya Allah kenapa? juga definisinya berbahasa Arab kayak gender laki-laki kan. Itulah coba perhatikan domirnya bahasa Indonesia atau kata ganti di bahasa Indonesia itu berbeda dengan di bahasa Arab. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kata gantinya cuma 6, toh? Kalau di bahasa Arab itu kata gantinya ada 14. Karena dia juga menyertai laki-laki dan perempuan. Beda ki kata gantinya antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya di bahasa Indonesia sama, Ji. Dia tidak ada dibilang dia laki-laki, dia perempuan, tidak. Kan kalau di bahasa Arab ada dia laki-laki, ada dia perempuan.
Jadi itulah kayaknya juga bahasa Arab. Ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lah. Itu. Masya Allah. Lama na marah-marah tapi kira-kira. Ya. Berapa Oke. tadi tuh? 4 jadi Sudah cukup 4 tanda-tanda fiil. Kemudian untuk apa di pelajaran yang akan datang, Masya Allah baru datang Hajar di Hukum dia ibu. kasih tugas Bu Guru. Kasih Nanti dia. sebentar Hajar saya kasih tugas sendiri nah karena terlambat datang. Pencitraan. Belajar di luar. Oke, jadi untuk supaya saya tahu bilang siapa saja yang paham, siapa saja yang tidak, nanti saya akan kasih tugas. Jangan dulu. Banyak tuh tugas kuliahku. Ya, nanti dikasih tugas tapi per kelompok sih supaya memudahkan. Tah? Supaya memudahkan. Jadi untuk ikhwannya sekelompok semua. Kemudian untuk akhwat dibagi 2. Dari Muto sampai Yuyun. Kemudian ini sampai Mage. Tah? Gitu. Jadi tugasnya setiap tanda-tanda yang 1 sampai 4 tadi cari contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian tulis di situ kayak tandanya begitu bilang ini fiil. Kemudian ini saufa atau apa kata? Gitu. Ini yang kita tandai contoh yang kita dapat itu. Coba. Ya. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Tentang tugas? Lambat kamu. Tadi. Ketua kelompokku ini Asko. ini min lambat-lambat tuh udah. Sudah aku hapus tadi. Baca dong. Jadi yang terlambat tanya Mi ke temannya nah. Dia mau ditanya. Ini papan tulis kuat. Filosofina. Itu tadi ya tahu. Filosofina. Iya kan Sapura. Kenapa dikatakan tuntun? ini papan tulis tun. Karena namanya begitu. Oke. Tidak ada nih lagi yang mau ditanyakan? Sekarang ini jelas nih juga tugasnya tah? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya mau absen dulu. Apa masalahnya hadir? Hadir. Kenapa sih hadir? Dari bahasa Arab. Hah? Jadi itu kalau dalam bahasa Arab, kalau misalnya ikhwan itu hadir, kalau akhwat Hadirin. hadiro. Oh, kira hadirin. Itu hadiro juga. Lagi. Hadiro. Satunya di Hadirat tuh. Ini Kira hadir juga hadirin. tamar buto. Hah? Hadiro. Jadi Hadir. Jadi Jadi memang untuk para perempuan. Hadir. Taza sampai Multazam. Taza. Habis itu. Apa lagi? Oke. Langsung Midi dengarkan namanya baik-baik. Hikmah. Hadirah. Ya. Mutmainnah. Hadir Bu. Yuyung. Ini Besar-besar suaramu. Putri. Saya kalem gini suaranya Stek. Iva. Saya teriak-teriak. Hadir Ustazah. Rafira. Hadirah Ustazah. iya. Haidir. Saya tahu nama aku. Weh, dapat alpa aja, dapat alpa. Saya tahu nama aku. Siapa Saya ini sebut nah sesuai dengan urutan absen. Itu. Tidak Siapa dilupa balik? Jikra. Nanti sebentar. Oh, baru lo ditanya. Bisa keburu ini. Istighfar gue. Oke di. Lanjut. Alif. Nanti dia Ya Ikra. Nah ini baru Ikra. Hajar.
Ya. Anak bandel nih. Mana Sriadi? Ketiduran Bu. Ketiduran Ki. Oh, nanti tahu kalau mau belajar kasih bangun temannya supaya dia belajar. Tahu walaupun belajar. Sudah. Ini Maga tidak perhatikan Kebal sih. skate bab nih. Maga lakukan apa saja ini hari? Perlu ditanya itu, Bu. Apa saja tanda-tanda dari fiil? Apa? Maga, Ya nanti. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Ya. Sebelumnya ada yang bisa simpulkan pelajaran kita hari ini? Maga paling dekat kah? Maga. Ayo, coba Maga. Simpulkan pelajaran kita hari ini. Benar. Kapan dia jadi pemateri? Isim ada feel Maga, bukan Oke Maga, silahkan. Cara kecelakaan. Iya, nah. Keenam, 7. 4. Apa nak bikin dari tadi Maga? Apa kita bikin dari tadi Maga? Mulai mau dilihat videonya pas sesak. Kemana saja kalau Sama ketawa. kemana saja dia kalau Oke, coba sebutkan, kasih tahu kita Iva. harap dong. Oh. Mode. Sah. Saufa. Lagi tadi namanya. Yang terakhir apa? Saufa. Yang terakhir tandanya fiil apa? Diakhiri oleh huruf Tamar butuh. Taknis. Kita tinggal semangat. apa? Dinda tata. Tamar Bukan, taknis. Bukan tamar butoh. Jangan ikhlas. Kemudian hikmah. Apa artinya kode? Sungguh terlalu. Ya sungguh. Dini. Artinya saufa. Apa tuh? Artinya saufa. Saya ketahui. Akan. Ya, akan atau kelak. Gitu. Ya, baik itu saja mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Mau bertanya? Ya, apa ya? Yang tadi yang ada kan yang kode kan dibagi dua artinya sungguh dan terkadang. Ya. Kalau sungguh dia di mudare. Kalau sungguh itu fi'il madhi. Ya. Ya, jadi itu lagi saya ulanginya tadi bahwa ini kode itu adalah kode itu dua artinya, sungguh dengan terkadang. Oke, ini bisa perhatikan dulu Oke. Jadi kode itu ada dua artinya, sungguh dengan terkadang. Kapan dia sungguh dan kapan dia terkadang? Kalau misalnya setelahnya kode itu adalah fi'il madhi atau kata kerja yang berbentuk lampau atau yang sudah terjadi, itu artinya kode adalah sungguh. Tuh. Kapan kalau terkadang? Kalau terkadang itu ketika setelahnya kata kode adalah fi'il mudhari atau yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi. Itu. Jadi ketika fi'il mudhari atau yang sekarang misalnya hikmah sedang makan toh. Nah, itu sebelumnya kata itu toh ada huruf kode berarti artinya itu kode adalah terkadang bukan sungguh. Jadi itu saja yang mau ditanyakan. Kalau yang sa mudare juga. Mudare Yang mana? yang sa Oh, sah juga tidak tentu Ji. tidak tentu juga. Iya, tidak tentu Ji. Fiil apa? Saufa juga tidak tentu fiil apa. Yang jelas kalau misalnya sah itu dia bisa dimasuki isim. Kalau misalnya saufa itu tidak boleh dimasuki oleh isim atau kata apa kalau isim? Benda. Iya, kata benda. Oke, mungkin sekian di pelajaran kita hari ini. Kita menutup kelas kita pada
sore hari ini marilah kita bersama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Astagfirullah. Baik. Ya, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.